Baik, perkenalkan nama saya Makaria Astriana Hadia, NIM 1903030091. Saya dari program studi sosiologi kelas C semester 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan kepada saya dari mata kuliah Perubahan Sosial Budaya. Langsung saja. Pandangan teori struktural fungsional tentang perubahan sosial dan budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa teori struktural fungsional merupakan sebuah teori yang berisi sudut pandang yang menafsirkan bahwa masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan. Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan. Perubahan dapat berupa yang tidak menarik atau dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas. Serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, akan tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat. Perubahan sosial dianggap fungsional apabila perubahan tersebut membawa dampak positif bagi masyarakatnya. Konsep perubahan sosial person bersifat berlahan-lahan dan selalu dalam usaha untuk menyesuaikan diri demi terciptanya kembali equilibrium. Dengan kata lain, perubahan yang dimaksudkan oleh person itu bersifat evolusioner dan bukan revolusioner. Perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan disebut agent of change. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Usaha untuk memproduksi sekaligus meningkatkan permintaan melibatkan nilai-nilai dalam masyarakat. Jika ada perubahan nilai dalam masyarakat, ia akan melahirkan perubahan dalam masyarakat industri. Ada kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan, misalnya kondisi-kondisi ekonomis, teknologis, geografis, atau biologis yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam aspek kehidupan sosial lainnya. Teori ini menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan atau equilibrium. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Hal ini juga terdapat pada setiap struktur dalam sistem sosial yang berfungsi terhadap yang lain. Masyarakat menurut person tak ubah seperti organ tubuh yang terkait dan tergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk hal ini, person menggunakan kata konsep yang berfungsi untuk menggambarkan koordinasi harmonis antara kelembagaan. Sistem yang berbentuk kelembagaan dalam setiap masyarakat memiliki fungsi jelas dalam melaksanakan tugas tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat. Satu hal penting dalam masyarakat bahwa masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dan tetap memelihara keseimbangan. Dengan demikian, teori fungsionalisme struktural sering menggunakan konsep sistem dalam kacamata sosiologis merupakan organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling bergantung.
Sistem sosial yang ada di masyarakat adalah struktur atau bagian yang saling berhubungan atau posisi yang saling dihubungkan oleh peranan timbal balik yang diharapkan oleh masyarakat luas, dan sistem tersebut selalu mengalami perubahan serta cenderung mengarah kepada keseimbangan proses pertumbuhannya yang terjadi secara perlahan. Para ahli sosiologi berpendapat bahwa kecenderungan terjadi perubahan-perubahan sosial merupakan gejala wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia, di mana perubahan sosial yang terjadi karena ada perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Ada kondisi-kondisi primer yang menyebabkan terjadinya perubahan, misalnya kondisi-kondisi ekonomis, teknologis, geografis, atau biologis yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Fungsi adalah akibat-akibat yang dapat diamati yang menuju adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem. Penganut teori fungsionalisme struktur sering dituduh mengabaikan variabel konflik dan perubahan sosial dalam teori-teori mereka. Tetapi penganut teori fungsionalisme struktural modern yang diperlengkapi dengan konsep-konsep seperti fungsi, disfungsi, fungsi laten, dan keseimbangan telah banyak menjuruskan perhatian para sosiolog kepada persoalan konflik dan perubahan sosial. Menurut mereka, pemahaman terhadap perubahan sosial membantu penganalisaan struktur sosial. Persson sebagai tokoh fungsional modern berpendirian bahwa orang tidak dapat berharap banyak mempelajari perubahan sosial sebelum memahami secara memadai struktur sosial. Teori fungsionalisme struktur masyarakat berada dalam kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan. Menurut George Ritzer, asumsi dasar teori fungsionalisme struktural adalah setiap struktur dalam sistem sosial juga berlaku fungsional terhadap yang lainnya. Sebaliknya, kalau tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Teori ini cenderung melihat sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem lain. Karena itu, mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dalam beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim, penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi masyarakat. Persson telah banyak menghasilkan sebuah karya teoritis. Ada beberapa perbedaan penting antara karya awal dengan karya akhirnya. Pada bagian ini, Persson membahas karya akhirnya, yaitu teori fungsionalisme struktural. Persson terkenal dengan 4 imperatif fungsional bagi sistem tindakan, yaitu skema agil atau agil. Fungsi adalah suatu gugusan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem. Menggunakan definisi ini, Persson percaya bahwa ada 4 imperatif fungsional yang diperlakukan atau menjadi ciri seluruh sistem adaptasi atau pemeliharaan pola secara bersama-sama. Keempat imperatif fungsional tersebut disebut dengan skema agil. Agar bertahan hidup, maka sistem harus menjalankan keempat fungsi tersebut. Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Fungsi dan tujuan dari lembaga tidak berubah, sehingga ada peluang untuk menjaga kestabilan dalam sistem yang sedang berjalan. Integrasi di was-was secara konseptual memiliki 4 pengertian yang dapat dijelaskan dengan pendekatan tertentu. Yang pertama,
pendekatan secara integrasi normatif. Artinya, persamaan nilai dan norma yang diacu oleh bagian-bagian tertentu dalam masyarakat. Integrasi normatif disebut juga cultural integration, yang suatu model integrasi yang mengandalkan kepada kehidupan normatif yang bersumber dari filosofi masyarakat. Apabila individual competition dan group integration berkembang, maka akan berkembang dengan meniadakan norma atau justru menciptakan nilai baru yang belum ada sebelumnya. Yang kedua, pendekatan integrasi komunikasi terjadi apabila ada persamaan bahasa yang digunakan atau persamaan persepsi atau yang disebut cara berpikir. Yang ketiga, integrasi sosial. Tinggi atau rendahnya integrasi sosial tergantung kepada kesediaan masing-masing orang yang berbeda duduk dan bergaul bersama. Yang berikutnya, integrasi politis. Biasanya diukur dari angka partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik tertentu, sehingga dapat diperkirakan mobilitas sosial yang terjadi berdasarkan aliran politik tertentu. Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Fungsi dan tujuan dari lembaga tidak berubah sehingga ada peluang untuk menjaga kestabilan dalam sistem yang sedang berjalan. Pearson mendesain skema agile ini untuk digunakan di semua tingkat dalam sistem teoritisnya. Dalam bahasa tentang 4 mata sistem tindakan ini, akan dicontohkan bagaimana cara Pearson menggunakan skema agile. Organisme perilaku adalah setiap tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan mengubah lingkungan eksternal. Setiap kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan mobilitas sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sistem sosial mengulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Terakhir, sistem kultural. Pelaksanaan fungsi memelihara pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. Dalam perspektif ini, suatu masyarakat dapat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja secara terorganisasi, yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat aturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut. Masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga, di mana masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi dengan kompleksitas yang berbeda-beda ada pada setiap masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat primitif. Suatu keluarga mengembangkan home industry dan dalam perjalanan ke depan sering terjadi perkembangan usaha yang relatif maju. Mereka dihadapkan kepada tuntutan diferensiasi yang menangani aktivitas untuk bahan baku, untuk proses produksi, dan untuk pemasaran. Makin berkembang sebuah industri dalam keluarga, makin berkembang struktur, makin kompleks tugas-tugas fungsional, makin membutuhkan unit-unit fungsional bagi dirinya sendiri. Proses diferensiasi pada saat yang sama membutuhkan unit-unit yang baru. Tiap-tiap unit terspesialisasi dalam fungsi yang khusus. Namun, antara mereka tetap ada ikatan hubungan satu dengan yang lain. Bahwa diferensiasi